Nisa Putri dari kelas 10-4. Di sini saya bersama Tania Nafisa dari kelas 10. Nah, ya, ini materi kali ini kita tentang bioteknologi. Apakah kamu ada Saya mau nanya, bioteknologi itu apa sih? Nah ya, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa menggunakan teknologi. Nah, itu pengertiannya. Kan setahu saya itu bioteknologi itu di dua, yaitu konvensional dan modern. Perbedaan itu apa sih di antara dua itu? Nah, perbedaannya itu kalau bioteknologi konvensional itu ditemukan sejak awal kehidupan manusia. Sedangkan bioteknologi modern itu ditemukan sejak struktur dan fungsi DNA ditemukan. Nah, bioteknologi konvensional menggunakan seluruh bagian tubuh organisme, peralatan masih sederhana, tidak membutuhkan tenaga ahli, proses steril, dan hasil produksi belum terstandarisasi. Contohnya itu seperti pembuatan keju, kecap, dan lain-lain. Sedangkan mikroorganisme itu menggunakan beberapa bagian tubuh mikroorganisme, peralatan yang canggih, membutuhkan tenaga ahli, dan prosesnya sudah steril, bisa hasil produknya banyak dan terstandarisasi. Contohnya itu bayi tabung dan iya. Ya, sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Naisa Putri dari kelas 4. Di sini ada Lauren Silvana dari kelas 8. Ya, ini materi kita itu tentang bioteknologi. Nah, apa ada yang ditanyain tentang bioteknologi? Kan bioteknologi itu ada banyak ya penggunaannya. Kalau yang tangan itu ada apa aja sih Kak? Mikroorganismenya ya. Jadi untuk menghasil pangan itu dari produknya misalnya keju. Nama mikroorganismenya itu Streptococcus, Staphylococcus, dan jenis bakteri itu jenis mikroorganismenya itu bakteri dan bahan bakunya susu. Terus yang kedua ada yogurt. Itu nama mikroorganismenya itu Lactobacillus bulgaricus. Jenis mikroorganismenya itu bakteri dan bahan bakunya itu susu. Nah, kalau tempe itu nama mikroorganismenya Rhizopus oryzae. Dengan jenis mikroorganismenya itu jamur dan bahan bakunya itu kacang kedelai. Nah, yang keempat oncom itu Neurospora xylophilia. Nah, itu jenis mikroorganisme itu jamur dan bahan bakunya itu atau kacang. Yang kelima ada sosis dan nama mikroorganismenya itu Pediococcus cerevisiae. Dan jenis mikroorganisme itu bakteri dan bahan bakunya itu daging sapi. Terus ada kecap kuku Aspergillus fleeti. Nah, jenis mikroorganismenya itu jamur dan bahan bakunya itu kacang kedelai. Terus ada roti itu Saccharomyces cerevisiae dengan jenis mikroorganisme itu jamur dan bahan bakunya itu penggantung. Itu aja yang bisa saya sebutin. Atau ada yang mau sebutin lagi? Enggak, makasih ya. Makasih ya Marsha. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Naisa Putri dari kelas 10-4. Di sini saya mewawancara. Kalau perkenalkan, nama aku Martiko Azira dari kelas 11. Nah, di sini terkait materi bioteknologi, apakah ada yang mau ditanya? Aku mau tanya tentang protein sel tunggal, asam asetat sama asam sitrat deh. Oke, ini saya jelasin ya dari protein sel tunggal dulu. Jadi PST atau protein sel tunggal adalah bahan makanan mengandung protein tinggi dapat dijadikan suplemen makanan. PST dapat dibuat dari protista mirip tumbuhan atau alga yaitu Chlorella sp yang dibuat dari cyanobacteria yaitu Spirulina sp atau dibuat dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu untuk protein sel tunggal. Kemudian asam asetat itu dibuat dari bakteri Acetobacter aceti atau cuka apel yang dibuat dari jamur Saccharomyces baianus. Lalu yang terakhir ada asam sitrat. Asam sitrat berasal dari jeruk. Lalu asam sitrat berfungsi untuk menambah rasa, memberi rasa es krim, membuat deterjen, menstabil pH, dan asam sitrat dapat dibuat dari jamur Aspergillus niger. Nah, itu saja untuk dari pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya udah cukup. Oke, jadi udah jelas ya? Udah. Ya, terima kasih banyak. Piko. Piko. Oke, makasih Mas. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsyana Isa Putri dari kelas 4 dan di sini ada Saya Sasa Sabia Putri dari 10 di sini materi kita tentang bioteknologi konvensional dan teknologi modern. Apakah ada yang mau ditanya seputar materi itu? Aku mau nanya tentang ini dong, interferon, vaksin, sama plasma. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tadi ya. Oke, jadi dari penghasil obat dulu ya. Dari sini itu ada antibiotik. Yang pertama, mikroorganismenya itu ada penisilin. Fungsinya adalah menyembuhkan penyakit akibat infeksi kuman oleh jamur Penicillium notatum atau Penicillium notatum. Yang kedua ada cephalosporin. Fungsinya untuk membasmi bakteri menghambat penisilin oleh jamur Cephalosporium fp. Yang ketiga ada streptomycin. Itu fungsinya untuk membasmi mikroorganisme resisten penisilin dan cephalosporin oleh jamur Streptococcus aureus. Nah, yang keempat ada tetracycline, yaitu untuk menghambat sintesis protein pada bakteri dibuat oleh jamur Streptomyces aureus patiens atau Streptomyces rhinosus. Yang kelima ada erythromycin. Nah, itu untuk membasmi bakteri resistan penisilin bagi penderita alergi dibuat oleh jamur Streptomyces erytheus. Yang keenam ada polymyxin, yaitu untuk membasmi bakteri gram negatif. Yang ketujuh ada bacitracin, yaitu untuk membasmi bakteri gram positif. Nah, kalau untuk pengertian vaksin, itu adalah mikroorganisme yang dilepaskan kemudian dimasukkan ke dalam organisme sehat untuk memicu terbentuknya antibodi. Nah, untuk interferon itu adalah protein antivirus yang disintesis oleh tubuh sebagai reaksi terhadap infeksi virus. Nah, itu saja untuk penjelasan saya. Apakah sudah jelas? Jelas banget deh, makasih Marsha dari 10 Sama-sama Salsa dari 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marsha Isa Putri. Sini dengan Sherina dari kelas 10 sini dengan materi bioteknologi. Ada yang mau ditanya? Ada, aku mau tahu tentang jenis mikroorganisme, terus enzimnya sama kegunaannya. Oke. Jadi saya jelasin ya. Dengan jenis mikroorganismenya yang pertama ada Staphylococcus niger. Enzimnya itu ada amilase, selusase, lipase, dan pektinase. Kegunaannya itu dalam pembuatan bir, itu bisa melunakkan biji-bijian seperti bubur. Terus kalau makanan itu ada pengentalan cairan kopi. Dan kalau susu itu ada produksi citrasi keju. Dan dalam anggur atau sari buah itu bisa membantu dalam penguraian. Nah, yang kedua itu ada Aspergillus oryzae. Nah, enzimnya itu cuman ada protease. Kegunaannya itu dalam pembuatan bir itu untuk stabilisator bir, untuk pemasakan itu untuk pembuatan roti, dan untuk makanan itu untuk pelunak daging, dan dalam farmasi bisa membantu dalam penyembuhan. Terus ada Bacillus subtilis, yaitu ada amilase dan penicillinase. Nah, kegunaannya itu ada makanan untuk membuat sirup atau gula cair. Lalu di dalam farmasi ada membantu dalam pencernaan, dan dalam tepung itu ada untuk pembuatan kertas dan tekstil. Nah, itu saja untuk penjelasan saya. Apakah udah jelas? Udah, makasih ya penjelasannya. Iya, sama-sama. Berikutnya dalam wawancara saya di sini ada Megumi Fadi Sapila. Nah, di sini masih materi seputar bioteknologi ya. Apa ada yang mau ditanya? Ada. Ya, aku mau nanya apa produk dari bioteknologi modern? Produk dari bioteknologi modern. Nah, aku kasih satu contoh aja ya. Contohnya itu ada domba doli. Jadi proses domba doli ini saya ada domba A. Nah, domba A ini diambil kelenjar susunya. Lalu dari domba B itu diambil sel telurnya. Nah, jadi dari sel telur dan kelenjar susu yang sudah didiamkan selama 6 hari tadi itu dimasukkan ke dalam domba C. Dan domba C ini akan mengandung dan melahirkan domba doli ini. Nah, itu penjelasan dari saya. Apakah ya, terima kasih Megumi.
Selanjutnya saya di sini ada bersama. Regina dari 10-3. Nah, di sini materinya masih tentang bioteknologi dan mikroorganismenya ya. Sebelumnya apa yang mau ditanya nih dari materi ini? Aku masih kurang paham tentang mikroorganisme penghasil energi. Boleh tolong jelasin nggak? Ya, boleh dong. Tentang mikroorganisme penghasil energi ya. Nah, oke. Jadi, dalam mikroorganisme penghasil energi, sini ada bahan bakar alkohol yang diperoleh dari fermentasi gula, tebu, pati, dan jagung bakteri Clostridium thermocelum, Thermoanaerobacter, Ethanococcus, dan jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, ada gas metana. Gas metana ini menghasilkan gas metana dan mereduksi CO2 dan H2 secara anaerob oleh bakteri Metanomonas sp dan Methanobacterium sp. Dan yang ketiga, ada gas hidrogen oleh ganggang hijau atau Chlorella pyrenorhodosa dan bakteri Clostridium butyrrhizum. Nah, itu aja untuk penjelasan saya mengenai mikroorganisme penghasil energi. Apakah sudah jelas? Jelas banget. Jadi itu aja ya. Makasih Regina. Dadah.